Di era digital, informasi datang tanpa henti. Setiap hari kita menerima opini, berita, dan juga potongan fakta. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa informasi yang disampaikan ke kita belum tentu memiliki tujuan untuk memberikan sebuah kebenaran. Ada beberapa informasi yang memang dirancang untuk mengendalikan opini daripada publik itu sendiri. Masifnya media digital memberikan kebebasan dalam mengakses informasi. Dengan banyaknya informasi tersebut membuat muncul fenomena post-truth. Nah, menurut Oxford, post-truth sendiri merupakan kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan personal terhadap orang lain. Ada 3 elemen utama yang saling berkaitan di era post-truth. Yang pertama, algoritma media sosial. Algoritma menampilkan konten yang kita sukai sekaligus menciptakan filter bubble. Yang kedua, yakni adalah emosi. Konten yang memicu amarah, takut, atau kebanggaan identitas menyebar jauh lebih cepat. Yang ketiga, ada polarisasi politik. Akibatnya masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu yang saling berlawanan dan semakin sulit dalam berdialog. Nah, tidak semua informasi salah itu dibuat dengan niat menipu. Falsehood adalah informasi keliru yang muncul karena kesalahan, salah data, salah ucap, atau kurang verifikasi. Berbeda dengan itu, fake news adalah kebohongan yang sengaja dirancang. Judulnya provokatif, isinya manipulatif, dan targetnya emosi publik. Perbedaan utama keduanya terletak pada niat. Falsehood adalah kesalahan, fake news adalah kebohongan yang sengaja. Selain informasi yang salah, ada pesan politik yang faktual tetapi disusun untuk memengaruhi. Inilah yang disebut dengan persuasi. Persuasi adalah praktik wajar dalam demokrasi melalui slogan, framing isu, dan narasi keberhasilan. Namun, ketika persuasi ini dilakukan secara terstruktur, berulang, dan bertujuan untuk mengendalikan cara berpikir publik secara massal, hal ini disebut dengan propaganda. Cara kerja propaganda yakni dengan pengulangan dan penyederhanaan realitas. Fenomena post-truth dapat dilihat secara nyata dalam praktek politik. Di Indonesia, menjelang pemilu 2019 dan 2024 beredar banyak hoax politik. Misalnya, tuduhan bahwa pemilu telah diatur atau dicurangi tanpa bukti yang valid. Narasi ini menyebar secara luas di WhatsApp dan media sosial, meskipun telah dibantah oleh lembaga resmi dan diperiksa faktanya. Contoh lain adalah isu SARA, seperti tuduhan ideologi tertentu terhadap kandidat politik yang terus diulang meskipun tidak didukung fakta. Pengulangan ini membuat sebagian masyarakat mempercayai sebagian kebenaran. Secara global, kasus Cambridge Analytica pada pemilu Amerika Serikat 2016 menunjukkan bagaimana data pengguna Facebook digunakan untuk menargetkan pesan politik yang sangat emosional dan personal. Pesan ini tidak selalu berbohong, tetapi dibingkai secara strategis untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa di era digital, opini publik dapat dibentuk bukan oleh fakta semata, tetapi oleh cara informasi disebarkan. Di era digital, kita tidak kekurangan informasi, tapi kita jarang berhenti. Coba, sebelum kita scroll dan share suatu berita, alangkah baiknya kita bertanya, ini informasinya dari siapa, tujuannya apa, dan kenapa narasinya dibuat seperti ini. Sikap kritis ini penting supaya pada akhirnya kalau kita menerima suatu informasi yang kita tidak suka, kita tidak terbawa emosi dan akhirnya politik menjadi ruang berpikir bukan hanya ruang ribut.